Kita sebelumnya juga kita udah bahas banyak ya tentang insomnia. Dari penyebab gangguan juga udah, dampak. Terus kita juga udah sharing. Hai Crickers, welcome di The Cricket House. Dengerin ya biar kita bisa tidur. Gimana nih episode kali ini kita mau bahas apa nih Par? Kita sebelumnya juga kita udah bahas banyak ya tentang insomnia. Dari penyebab gangguan juga udah, dampak. Terus kita juga udah sharing cerita dari para Crickers juga udah sharing, kita juga udah sharing ya di episode sebelumnya. Oke, Jadi kita bahas hari apa ini nih? akan bahas tentang overthinking dan stres gitu. Melihat dari banyaknya teman-teman yang merasa kena insomnia nih karena stres atau overthinking, jadi kita akan bahas lebih detail lagi. Iya, karena saya sebelumnya juga kurang detail lah ya tentang masalah lewat stres aja gitu lah ya. ini. Kita hari ini nggak sendirian nih. Kita kedatangan teman kita, Safa. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Safa. Safa, gimana kabarnya? Baik. Teman-teman juga baik kan? Ya, alhamdulillah. Nah, kita juga kedatangan yang pastinya udah gak asing buat kita Crickers yang udah nonton podcast kita gitu kan. Kayak kita panggil aja kayak gitu, sambut gitu ya. Kak Wiwi. Gimana Kak kabarnya? Sehat. Kalian sehat juga? Sehat lah, sehat. Kak. Mungkin kita langsung mulai aja kali ya, cerita dari siapa, coba boleh diceritakan awal merasa kalau overthinking dan stres ini sampai berdampak gak bisa tidur bahkan insomnia tuh gimana sih? Mungkin teman-teman belum kenal nih, aku siapa? Perkenalkan nama aku Safa Samara, biasa dipanggil Safa. Aku mulai merasakan insomnia itu pada saat SMA karena mungkin kaget pas kelas 3 SMA itu tugas banyak, terus masa-masa puber dimana tugas sekolah dan percintaan itu menjadi satu gitu kan. Terus jadi tuh pernah 3 hari tidurnya itu pagi gitu, pas mau berangkat sekolah kayak jam 5 itu. Jadi dari malam itu gak bisa tidur, kayak mikirin hal yang gak harus dipikirin gitu kan. Misalkan kayak ada nih, dulu kan aku sering curhat sama teman kan, kayak ada nih cowok deketin tapi tiba-tiba di ghosting gitu. Itu dulu ya? Iya, SMA. Sekarang juga kayaknya banyak yang ghosting. Banyak ya, namanya. Cuma dulu kan pas SMA kita masih pada rada belum tahu nih tentang cinta gitu kan, belum tahu gimana cara nge-treat cowok yang kayak gitu kan. Kalau sekarang kan cewek-cewek pinter ya gitu, bahkan bisa jadi kita yang ghosting gitu kan. Gantian. Lu kayak korban banget ya? Jangan jadi korban ya. Harus mereka yang jadi korban. Iya, Kenapa begini? Aduh, nggak boleh ya guys, Nggak boleh ya. Jadi ya gitu sih ceritanya. Terus pas mulai lagi tuh kuliah. Nah ini kuliah kan, jadi mungkin kaget. Jadi waktu itu aku ikut 3 organisasi pas kuliah. Nah udah, itu tugas satu organisasi, habis itu nambah lagi, banyak banget jadinya. Ini boleh nggak sih nggak masuk seminggu gitu? Malah kayak pengen minta di DO, tapi kan jangan ya, jelek nanti ya jasanya nilainya. Jadi kayak aduh ya udah deh, kerjain. Jadi apa ya, mungkin dulu tuh aku terlalu cinta sama organisasi, jadi tugas kuliah juga agak-agak disingkirkan, padahal itu harusnya lebih penting ya. Benar. Kayak gitu. Jadi kerjainnya pas deadline gitu ya? Iya, benar. Deadliners. Gitu. Crickers yang deadliners siapa? Ayo, kita komen. sama. Jadi kayak gitu sih. Jadi ya gitu, nggak bisa tidurnya tuh karena sesuatu yang emang harus dikerjain banget gitu. Rasanya kalau nggak dikerjain tuh jadi beban pikiran juga, jadi makin stres gitu. Sebenarnya kan kerja juga stres ya, kalau nggak dikerjain makin stres, jadi bingung gimana cara ngendaliinnya gitu. Gitu sih. Terus kalau sekarang belum pernah insomnia, cuman ada satu, kan aku baru kerja juga ya, belum ada sebulan.
Jadi kayak ada satu tugas kerjaan itu yang nggak kelar-kelar 3 hari, jadi revisi. Akhirnya jadi kepikiran gitu, kayak udah nyoba tidur, kayak meremin mata segala macem, itu nggak bisa jadi kepikiran. Jadi akhirnya abis sahur udah itu nggak tidur sampai pagi, kerja, terus pulang sore pas jam 10-an baru bisa tidur. Itu pasti capek banget sih. Iya, capek banget. Karena Apalagi kan tidurnya nggak ada nyenyak gitu. waktu mikirnya tuh dipakai pas malam pas harusnya tidur Iya, gitu kan. benar. Terus besoknya pagi udah kerja lagi Iya, gitu kan. Terus ada nggak sih sampai yang berdampak gitu ke aktivitas sehari-hari lo, Sa? Iya, dampaknya tuh kepala aku jadi pusing, sakit kepala gitu. Terus kemarin sempet di halte itu aku mohon maaf ya, mengeluarkan gitu, jadi kayak sakit, jadi perut nggak enak, jadi pusing gitu, jadi kayak pengen tiduran banget. Ya kan nggak mungkin ya di halte tiduran gitu kan, salahnya ini kan. Terus akhirnya ya udah aku paksain kan busway tuh lama banget datangnya, aku paksain berdiri, itu orang-orang udah pada ngantri juga, jadi kalau aku keluar dari antrian nanti mau dapat tempat duduk ya kan. Jadi di situ lagi kayak aduh struggle banget ini gimana gitu kan. Ya udah akhirnya tetap nungguin, terus akhirnya sakit, batal puasanya kan jadinya. Terus akhirnya ya udah pulang, sampai ini dijemput ayah. Jadi kayak gitu sih dampaknya kesehatan sih, jadi ke kesehatan aku sendiri. Benar, apalagi sekarang kan lagi pandemi ini, benar-benar kita harus sebenarnya harus jaga kesehatan sih, benar-benar parah banget. Jadi nggak fokus, nggak fokus ya, ngerjain, makanya revisi terus kan, jadi nggak fokus gitu. Gimana Kak? Menurut Kakak ceritanya Syafa ini gimana nih? Jadi ya memang ini hal yang umum ya gitu dialami oleh mungkin kebanyakan dari kita gitu. Jadi kayak kerjaan yang banyak gitu. Tadi mungkin siapa ada cerita ikut organisasi banyak, tugasnya juga banyak gitu, sehingga waktu untuk istirahat akhirnya dipakai untuk mengerjakan tugas gitu. Jadinya kan sebenarnya di saat-saat otaknya harus istirahat, badannya harus istirahat, dia harus bekerja kan gitu. Nah kadang itu jadinya mengganggu tubuh kita gitu, dan itu yang membuat kita jadinya susah untuk tidur. Belum lagi tadi pemikiran-pemikiran akan sesuatu yang belum terjadi nih gitu. Gimana kalau gini gitu. Itu paling banyak dibahas sih kalau kayak gitu. Maksudnya overthinking gitu kan. Dari episode sebelumnya juga kita udah ngomongin ini gitu. Iya, dan masalahnya kita tidak menyadari bahwa dengan mikirin ini terus kita jadi ikut gitu dengan pikiran kita gitu. Padahal itu sesuatu yang sebenarnya belum terjadi kan. Gitu, belum terjadi, sehingga kita perlu aware sebenarnya. Kayaknya ini sudah sangat berlebihan deh gitu. Yuk slow down dulu. Misalnya kayak coba kita tarik nafas dulu gitu. Atau sebenarnya kita bisa juga kalau misalnya udah lebih tenang gitu ya, kita mikir ini sebenarnya perlu dipikirin sekarang atau nanti ya, kayak gitu. Kalau saya pikirin sekarang apakah akan mengubah nanti yang akan terjadi, kayak gitu. Hal-hal seperti itu kita perlu aware banget gitu. Kita perlu menyadari bahwa kayaknya saya sudah mulai keikut gitu sama pikirannya saya yang nggak selesai gitu. Jadi memang perlu slowing down sih gitu. Kalau kita udah sadar bahwa pikiran kita kayaknya udah mulai panjang banget gitu, kita perlu menyadari dan mungkin mengingatkan diri untuk yuk slow down dulu gitu. Coba tarik nafas dulu yuk gitu. Tarik nafas dulu, atau misalnya ya tadi perlu nggak kita pikirin sekarang gitu. Kalau dipikirin memang hasilnya akan berubah kan nanti di masa depan. Itu juga jawaban yang kita sebenarnya nggak bisa tahu juga karena belum terjadi juga kan begitu. Juga sama hal-hal yang tadi misalnya pekerjaan, ya memang kadang ada pekerjaan yang memang harus gitu dilakukan. Ada pekerjaan yang mungkin sebenarnya nggak harus diselesaikan besok gitu, tapi kita kepikiran terus, jadi kita selesaiin gitu di hari itu gitu. Padahal yang kita suka lupa adalah kalau kita mengorbankan istirahat kita, besok paginya itu juga banyak hal yang jadi dikorbankan gitu. Misalnya kayak ya tadi jadi susah fokus, itu kan dampak karena kita kurang istirahat. Atau misalnya jadi pusing gitu, itu kan dampak karena kita kurang istirahat. Padahal asumsinya kita mengorbankan tidur kita supaya besoknya bisa kerja lagi nih. Tapi kan besoknya jadi pusing, jadi susah fokus, malah nggak bisa kerja sebenarnya gitu. Nah memang akhirnya ada beberapa kondisi di mana kita perlu maksudnya meyakinkan diri kita untuk
nggak apa-apa gitu, kita istirahat dulu, karena dengan istirahat besok kita bisa kerjain. Nah besok lah gitu kita akan selesaikan gitu semuanya. Nah kalau takut lupa, tulis aja gitu yang besok mau dikerjakan. Jadi besok setelah pagi-pagi saya harus ngerjain ini. Seperti itu, jadi nggak lupa gitu, dan juga badannya jadi lebih fit sih sebenarnya untuk besoknya. Terus Kak, mau nanya, kan tadi Syafa juga bilang jadi pusing ya, karena kita susah tidur, jadi pusing. Nah, saya pernah dengar cerita nih, jadi teman saya ini, dia kayak udah kayak fine-fine aja dengan tidur yang larut-larut malam gitu Kak, insomnia gitu, dia udah kayak fine aja. Jadi kalau giliran dia pusing, dia tuh minum obat gitu. Lu, itu kan sebenarnya nggak bagus ya? Nggak bagus kan Kak ya? Maksudnya kayak jadi, apa ya? Kecanduan. Iya, jadi kayak, oh pusing, gak apa-apa lah, minum obat gitu. Itu benar-benar gak bagus kan ya? Iya, maksudnya gini, ya mungkin kesannya seakan-akan badan kita tuh baik-baik aja gitu, kuat gitu. Tapi sebenarnya kita nggak tahu bagaimana dampak kurang tidur ini akan berdampak nanti ke masa depan. Maksudnya ke hari-hari selanjutnya gitu. Mungkin ada dari kita yang bisa untuk nggak tidur berapa hari, badan baik-baik aja, tapi habis itu benar-benar tepar gitu berapa hari gitu. Itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa badan pun sebenarnya perlu untuk beristirahat gitu ya gitu. Karena juga itu akan berkaitan juga dengan ya vitalitas tubuh kita gitu, bagaimana otak kita membentuk sinar-sinar yang baru misalnya seperti itu gitu. Jadi ya memang kesannya tuh awalnya baik-baik aja, tapi kita nggak tahu ke depannya gimana gitu. Dan obat, ya lagi-lagi obat itu kalau saya pribadi prefer kalau misalnya minum obat itu perlu konsultasi dulu deh gitu. Apakah misalnya kalau kita menggunakan obat ini selama berapa lama gitu, itu efeknya oke atau tidak buat badan kita gitu. Karena kan itu kenapa dokter selalu punya dosis obat gitu kan ya gitu, karena dia akan menyesuaikan juga dengan kondisinya gitu. Jadi kalau minum obat yang sebenarnya tidak mungkin tidak diresepkan, atau minum obat yang dijual bebas dan itu dilakukan selama berhari-hari gitu, kita nggak tahu sebenarnya efeknya buat badannya seperti apa. Ya aku bahkan tuh pernah dengar kalau misalnya nggak tidur sampai misalnya 2 minggu gitu bisa sampai halusinasi gitu Kak. Iya. Karena emang berpengaruh banget istirahat dan tidur di waktu yang cukup dan tepat tuh ternyata berpengaruh banget untuk tubuh kita gitu ya Kak. Benar. Jadi memang efeknya lumayan berat sih gitu kalau misalnya kita sampai nggak tidur berhari-hari itu. Kalau Pak sendiri ada pertanyaan? Aku mau nanya Kak, jadi aku tuh pernah waktu itu organisasi, kita tuh kayak rapat di akhir tahun pengurusan gitu kan, di Puncak 2 hari, kita rapat 2 hari non-stop tanpa tidur kan. Jadi cuman istirahatnya makan, mandi, udah gitu doang gitu, sama sholat kan. Nah terus habis itu aku pulang hari Sabtu, aku balas dendam dong Kak, tidur terus. Nah Puas-puasin ya? Iya, puas-puasin kan, tidur, tapi yang tadinya aku pusing, kan aku mikir, oh jangan minum obat deh, mungkin ini butuhnya tidur gitu kan, biar nggak pusing lagi. Ternyata aku bangun-bangun, itu aku semakin pusing Kak. Terus aku coba tidur lagi, malah besoknya drop banget, jadi sakit gitu Kak. Jadi aku bingung tuh, akhirnya yaudah aku minum obat pusing gitu kan. Ya udah aku waktu itu paracetamol sih Kak, soalnya kan itu juga bisa meredakan pusing gitu kan Kak. Jadi akhirnya aku tidurnya sih nggak lama ya, kayak cuma 2 jam itu mendingan, tapi nggak hilang banget pusingnya, tapi mendingan gitu Kak. Nah itu gimana ya, aku harus apa gitu biar nggak makin pusing gitu. Iya, mungkin sama kayak kita kalau kita udah 2 hari itu nggak tidur gitu, pasti ya mungkin pusing itu salah satu efek yang nggak bisa dihindari lah ya gitu. Memang minum obat mungkin akan membantu mempercepat hilangnya pusing itu gitu. Tapi kalau aku tanya gimana ya, ada beberapa orang yang akhirnya menggunakan itu sih gitu untuk membantu supaya dia bisa tidur gitu. Tapi yang dikhawatirkan adalah penggunaan obat yang lebih panjang kayak gitu. Mungkin satu kali dicoba gitu masih cukup membantu, itu nggak apa-apa gitu. Karena mungkin besoknya kita perlu lagi untuk fit gitu kan.
jadi butuh bantuan entah obat yang membantu kita supaya bisa fit dengan lebih cepat. Namun ya proses pemulihan karena kamu 2 hari nggak tidur itu ya mungkin tidak akan selesai hanya dalam 1 atau 2 hari juga gitu, karena saya pernah baca gitu kan sebenarnya yang hilang adalah kualitas tidurnya gitu ya, mungkin berapa jam gitu ya. Dan dengan membalas tidur dengan jam yang kurang lebih sama tuh sebenarnya belum tentu juga sebenarnya membalaskan kehilangan kualitas tidur itu tadi gitu. Makanya ada orang yang butuh waktu lebih panjang kayak gitu ya. Jadi ya memang istirahat ya, mungkin akhirnya makan makanan yang sehat gitu. Obat ada beberapa orang yang oke, tapi saya nggak sarankan itu digunakan terus menerus seperti itu mungkin bisa jadi salah satu cara seperti itu. Saya juga pernah dulu banget sih waktu masih kuliah gitu. Jadi dulu pernah bantu marching band karena saya dulu anak marching band gitu ya. Jadi sempat 2 hari itu nggak tidur juga gitu. Akhirnya besoknya saya tidur 2 hari gitu. Jadi beneran tidur 2 hari. Saya nggak berasa itu. Saya tidur sore, terus saya baru bangun besok malamnya. Tuh pokoknya lumayan lama kayak gitu. Jadi tapi apakah setelah itu baik-baik aja badannya juga enggak gitu. Nah itu yang menunjukkan bahwa kalau kita nggak tidur 2 hari, belum tentu dengan tidur 2 hari itu akan selesai gitu. Malah kalau tidur kebanyakan juga sebenarnya bikin pusing juga sih. Iya bisa juga seperti itu gitu. Jadi memang ya perlu diperbaiki dengan berbagai macam cara sih, dan memang cara yang sehat yang lebih disarankan kayak gitu. Gimana siapa udah kejawab gitu pertanyaannya? Sih mungkin solusinya yang aku tangkap dari Kak ini, kita jangan sampai tidurnya tuh maksudnya siang jadi jadi waktu istirahat gitu, karena kan tidur tuh yang bagus malam ya, kayak maksudnya tidur malam itu yang cukup. Nah itu tuh untuk tidur malam itu yang bagus tuh jam berapa sih Kak? Aku mau tanya. Yang bagus jam berapa? Sebenarnya ya tadi ada hormon melatonin yang membantu badan kita untuk mengatur tidur. Hormon itu tuh munculnya sekitar di jam 10 malam gitu. Jadi biasanya jam-jam itulah orang akan ngantuk dan tidur sih gitu. Jadi biasanya jam-jam itu gitu. Jika sudah lewat dari jam itu memang akhirnya kebanyakan orang jadi susah tidur. Gitu. Wah, bukannya malah ngantuk jadi malah susah tidur ya? Ada beberapa, mungkin kalian pernah ngerasain kali udah lewat jam ngantuknya. Kadang ada yang bilang gitu. Iya, itu yang bikin seperti itu sih. Seperti itu. Makanya begadang tidak disarankan. Bergadang jangan begadang. Kok jadinya ini? Nah, mau nanya, Syafa kan katanya tidur yang bagus jam 10 gitu. Syafa sendiri gimana? Maksudnya jam 10 itu emang Syafa ngantuk atau belum gitu? Nah kalau jam 10 ngantuk itu kadang-kadang doang sih Kak. Jadi aku tuh biasanya ngantuknya tuh di atas jam 12. Tapi kalau misalkan emang udah badan tuh udah capek banget, jadi kebantu gitu. Misalkan aku dari aktivitas nih dari pagi sampai sore sampai malam gitu, jadinya bahkan jam 8 tuh aku bisa udah ngantuk karena capek itu gitu. Jadi kalau untuk jam 10 ngantuk itu, kalau untuk sekarang karena aku aktivitas terus, jadi udah pasti ngantuk Kak. Kalau dulu aku belum ada kerjaan kan, baru lulus, jadi ya gitu jam 12 lewat baru bisa tidur gitu. Macam-macam sih mungkin setiap orang ya, ada tidur jam 10, ada tidur jam 9. Yang penting tuh sebenarnya adalah ada waktu tidur rutin gitu yang memang dilakukan seperti itu. Kalau biasanya jam 9 ya rutinlah di jam segitu kayak gitu, atau jam 10 ya rutinlah di jam segitu seperti itu. Tapi menurut aku sendiri ya kan, ada efeknya sih Kak. Mungkin sekarang kan aku juga kerja gitu kan Kak. Aku tuh udah ada jadwalnya, pokoknya jam 10 tuh udah tidur, HP tuh udah lepas di setengah 10 gitu. Dan ada efeknya juga loh kalau misalnya tidur teratur kayak gitu. Jadi kayak misalnya aktivitas pagi itu jadi lebih nggak yang ngantuk, Lebih terus segar, lebih segar, lebih fokus, terus nggak capek juga walaupun udah kerja seharian, karena emang tidurnya tuh cukup gitu loh. Benar. Berasa sih efeknya ada gitu kalau ada jam untuk tidurnya tuh rutin. Iya, memang sebaiknya memang ada jadwal tidur yang tetap sih gitu, yang selalu dilakukan gitu.
Tapi masalahnya kan banyak godaan. Iya. Banyak godaan. Ada gebetan ngechat gitu Oh, iya. kan, tadi temenin gitu kan. Jadi Terus jangan ada- oh ada nih. Oh enggak, belum. Oh, belum. Belum. Terus gimana kalau misalkan Heeh. nggak bisa tidur ngapain sih Kak? Kalau aku nonton drakor sih ya Ya, nggak dong. sih? Itu yang Itu bikin yang bisa Agak malah susah tidur gitu ya jadinya ya. Netflix, terus nonton YouTube, buka-buka TikTok apalagi kan kayak jam candu. jam setengah 10 udah berhenti. Tahu-tahu udah jam 10 terus setengah jam lagi deh. Jadi kayak gitu Kak. Akhirnya sampai jam 12 gitu. Harus tahu sih itu sebenarnya nggak boleh ya kalau Iya, misalkan nggak boleh mau sih. nge-treat insomnia-nya Iya gitu. bener. Cahayanya ya kan Kak ya? Cahayanya lalu ya kan ngelihat sesuatu, jadi otak kita kan kerja kan gitu, melihat sesuatu yang bergerak terus menerus gitu. Kalau memang punya kebiasaan kayak gitu, memang lebih baik ada kayak reminder gitu setiap jam 10 yang hidup. Jadi misalnya jadi kita bisa tahu gitu, oh oke, ini saatnya aku harus stop nih gitu. Karena kadang mungkin kalau nggak ada reminder, gitu kita lupa Bablas. gitu kan ya, jadi kebablasan gitu ngelihatnya. Oke deh, kita udahin aja sampai di sini kali ya. Thank you banget Syafa sama Kak Wiwi. Iya, sama-sama. Udah meluangkan waktu nih. Thank you banget sudah sharing ke Krikers gitu, ya, sharing-sharing tentang pengalamannya dan Solusinya. solusinya gitu ya kan Kak. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman Krikers di rumah biar bisa tidur nih. Tidur yang nyenyak Tidur gitu yang kan. Karena aku sendiri tidurnya jadi nyenyak. Udah Sama ini dari ya? Kak Wiwi. Udah ngelakuin ya? Udah dong. Mantep. Duh, udah jam segini. Iya nih udah jam segini weh. Waktunya tidur gak Ya, sih? ngantuk sih. Ngantuk. Tidur yuk. Oke deh, kita udah sampai di sini untuk episode kali ini. See you guys. See you Krikers. Bye.